Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bahagia sekali, saya Rizka Agustin, juga Yusuf Bangkit di meja operator, ada juga Neza dan Zendai Rasil TV. Menjumpai Anda kembali dalam acara Kajian Pagi. Dan seperti biasa, kajian pagi pada hari ini akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Hamzah Alatos. Dan beliau sudah hadir di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita hari ini temanya adalah pengertian ibadah dalam Islam ya Ustadz ya? Iya. Iya, baik. Ikhwan dan akhwat, kita langsung saja menyimak tausiah dari Ustadz Hamzah Alatos. Silakan Ustadz. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa dan tiada henti-hentinya mencurahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, terutama sekali hidayatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang mafhumul ibadah fil Islam. Artinya pengertian ibadah di dalam Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca suratul Baqarah ayat 158 berkaitan dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan hati-hati kita, membersihkan hati kita dari segala kotoran al-fahishah, al-batinah,
Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dan memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, serta kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, para guru kita, dan juga saudara-saudara kita dari kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Tentunya bagi kita tentang Safa dan Marwah tidak asing, ya. Apalagi bagi mereka yang telah menjalankan ibadah haji ataupun umrah, pasti ya, mengetahui tentang Bukit Safa dan Marwah ini. Bukit Safa dan Marwah ya, adalah bukit yang terletak ya, berdekatan dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Pelaksanaan rukun haji maupun umrah ya, senantiasa ya, setelah kita melaksanakan tawaf, pasti kita akan melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya. Sa'i artinya ya, kalau secara praktek amaliyah itu artinya ya, berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dengan Marwah, dilakukan sebanyak 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, kemudian dari Marwah ke Safa itu kedua kali, dan seterusnya bolak-balik, dan berakhir di Marwah. Itu sebanyak 7 kali. Ya. Ini adalah merupakan sa'i antara Safa dan Marwah, merupakan rukun haji.
ya, dan juga umrah. Akan tetapi di dalam ayat ini, ya, kalau kita baca akan terdengar sepertinya kok pelaksanaan sa'i ini antara Safa dan Marwah ini seperti bukan suatu kewajiban, arti suatu yang mubah saja. Ya. Untuk itu kita perhatikan ayat berikutnya. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Arti syiar, ya, kalau dalam definisi dalam bahasa Arab adalah alamah wa rumuz tu'rafu biha ad-daulatu wal hizbu wa ghairuhum. Arti syiar adalah suatu tanda atau simbol, ya, yang bisa dikenal dengan simbol itu, ya, suatu negara kah, suatu partai kah, ya, suatu kelompok tertentu kah, ya, biasanya mempunyai simbol-simbol tertentu atau syiar-syiar tertentu. Ya, seperti negara Indonesia memberi simbol-simbol atau syiar-syiarnya, seperti benderanya, bendera merah putih, ini termasuk syiar Indonesia, artinya simbol bagi negara Indonesia. Juga ada, ya, Garuda, ya, ini juga syiar atau simbol daripada negara Indonesia. Akan tetapi kalau di sini Allah sebutkan innas Safa wal Marwata, sungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, dari simbol-simbol Allah, simbol-simbol pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang penting. Seperti halnya biasanya simbol-simbol bagi negara tertentu, bagi kelompok atau partai tertentu, ya, itu sangat penting, ya, dijadikan sebagai identitas bagi mereka, ya. Ini pun, ya, Safa dan Marwah Allah Subhanahu wa taala nyatakan itu termasuk syiar-syiar Allah. Dan ini bagian dari amalan atau nusuk haji, dari amalan ibadah haji. Amalan ibadah haji ini adalah merupakan napak tilas daripada perbuatan atau apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam dan juga, ya, istri Nabi Allah Ibrahim Siti Hajar alaihissalam. Apa yang dilakukan, yang kita lakukan kaum muslimin, ini pun sebenarnya, ya, orang-orang musyrikin di Mekah pada waktu itu pun tetap melaksanakan, ya, ibadah haji ini. Akan tetapi pelaksanaannya, ya, banyak dikotori dengan hal-hal khurafat, dengan hal-hal kemusyrikan, ya, dengan hal-hal yang lain, ya, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah datangnya Islam, pelaksanaan haji ini dilaksanakan, ya, dengan sebenarnya sesuai ketentuan Allah, dibersihkan hal-hal yang di sana terdapat kemusyrikan. Kita lanjutkan makna daripada ayat tadi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas Safa wal Marwata min sya'airillah, sungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang melakukan haji atau umrah, fala junaha alaihi ayyattawafa bihima, maka tidak dosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Bihima ay bis Safa wal Marwah. Ya, hima ini kembali kepada Safa dan Marwah. Ya, kalimatnya disebutkan ayat tawafah.
Ya, bukan berarti kita ngelilingin Safa dan Marwah. Maksudnya adalah sa'i antara Safa dengan Marwah. Ya, sebab ya tawafa dari kata tawaf itu sebenarnya arti tawaf sebenarnya adalah berjalan atau bergerak dari satu titik tertentu dan kembali kepada titik tertentu. Kalau di Ka'bah ya dengan melingkar. Kita mulai dari titik garis yang sejajar dengan Hajar Aswad, kemudian ya, kita berkeliling, ya, mengitari Ka'bah, menjadikan Ka'bah letaknya ada di sebelah kiri kita, terus sampai kembali ke titik garis yang sejajar dengan Hajar Aswad tadi, baru itu dihitung satu putaran atau satu syaut namanya dalam bahasa Arab. Begitu juga dari sa'i itu ya disebut di sini ayyat tawafa, sebab sa'i itu juga mondar mandir ya seperti itu. Dari titik Safa ke Marwah balik lagi ke Safa ke Marwah begitu. Jadi fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Nah, di sini ada kata fala junaha. Arti tidak dosa baginya, tidak berdosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dengan Marwah. Kok dikatakan nggak berdosa? Ya, seolah-olah ini perbuatan bukan suatu yang wajib, suatu yang mubah saja. Ya. Kenapa kalimatnya seperti ini? Ya. Bukan dinyatakan bahwasanya hendaklah dia bersa'i antara Safa dan Marwah seperti itu. Ya, bentuk perintah. Ya. Ini tentunya dapat kita ketahui. Ya, kenapa kalimatnya seperti ini? Allah Subhanahu wa taala firmankan, ayat ini turun sekitar tahun ke-7 Hijriah. Yaitu berkenaan dengan pelaksanaan Umratul Qadha yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Ya, kita ketahui Umratul Qadha itu dilakukan pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah pada tahun ke-6 Hijriah, yang sebenarnya Rasulullah SAW ingin melaksanakan umrah, akhirnya kemudian dihalangi oleh kaum musyrikin, disuruh balik lagi, ya, di mana sebelum itu terjadi baiat, ya, Rasulullah baiat kepada para sahabatnya, sumpah setia untuk membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Melihat kegigihan kaum muslimin, walaupun mereka tidak membawa senjata, karena memang mereka bertujuan untuk melaksanakan umroh, pakaian ihram, kaum musyrikin rupanya gentar juga. Akhirnya mereka ya, tidak jadi memerangi Rasul, tapi kemudian mengadakan perjanjian. Ya, perjanjian gencatan senjata ya, selama 10 tahun. Di antara isi perjanjian tersebut, Rasulullah SAW tidak diizinkan untuk melaksanakan umroh pada tahun itu. Akan tetapi baru boleh diizinkan melaksanakan umroh pada tahun depan, ya, tahun ke-7 Hijrah. Itu terjadi perjanjian Hudaibiyah itu adalah pada tahun ke-6 Hijrah. Akhirnya Rasulullah SAW pun ya, mematuhi perjanjian tersebut dan akan kembali melakukan umroh pada tahun depan. Ya, karena mereka sudah berpakaian umroh, sudah berpakaian ihram, tentunya karena terhalang, ya harus tahallul. Ya, harus tahallul dengan mencukur tentunya. Rasulullah perintahkan kemudian sahabat-sahabatnya supaya bertahallul. Ya, kita kembali ke Madinah. Sahabat-sahabat tidak mau melaksanakan itu. Rasulullah perintahkan untuk tahallul. Ya, mungkin karena akibat dari kecapean, ya. Karena perjalanannya
begitu jauh ratusan kilometer dari Madinah ke Mekah. Mekah sudah di hadapan mata, tinggal beberapa kilometer lagi. Kok disuruh balik, ya, nggak boleh masuk ke Mekah. Oh, rupanya kesal mereka itu ketika Rasulullah perintahkan untuk tahallul, artinya membuka pakaian ihramnya, ya tentunya dengan mencukur terlebih dahulu. Ya, mereka tidak melaksanakan itu. Kemudian Rasulullah pun kembali masuk ke kemahnya. Pada saat itu kebetulan yang menemani Rasul daripada istrinya adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah kemudian menasihati Rasul, memberikan saran kepada Rasul. Ya Rasulullah, ya, ketika Rasulullah masuk dikatakan halaka ummati, halaka ashabi. Ya. Aduh, celaka nih sahabatku. Aku perintahkan mereka nggak menuruti aku. Nah, terkata Ummu Salamah, Ummu Salamah paham sahabat-sahabat mungkin karena kesalnya dengan orang-orang musyrik, ya, pernah capeknya sampai ya tidak sampai nggak mengindahkan perintah Rasul tadi. Akhirnya Ummu Salamah memberikan saran agar supaya Rasulullah keluar saja dan bertahallul, ya, di depan para sahabatnya. Ya, nanti juga mereka ngikutin. Akhirnya Rasulullah benar keluar, panggil tukang cukur untuk mencukur rambutnya dan bertahallul, ya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya para sahabat semuanya ikut mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Mereka pun bertahallul. Setelah itu kembali ke Madinah, ya, dan termasuk daripada perjanjian bahwa kesepakatan kalau nanti tahun depan Rasulullah umroh, ya, di Bukit Sofa dan Marwah itu, bukitnya dulu agak tinggi gitu ya, sekitar berapa 10 meter gitu, 9 meter. Di atas bukitnya itu oleh kaum musyrikin, ya, karena mereka itu walaupun mereka pun sa'i antara Safa dan Marwah, ya, kaum musyrikin itu melaksanakan hajinya di sana ditaruh patung. Di patung di Safa ada patung yang namanya Asif, sedangkan di Bukit Marwah ada patung bernama Nailah. Rasulullah SAW pada waktu perjanjian itu Rasulullah minta nanti kalau kami lagi umrah patungnya diturunin dong, jangan ditaruh di sana. Ya, mereka bilang seperti itu, akan tetapi ternyata pada besoknya tahun ke-7 itu Rasulullah ingin melaksanakan umroh, di sana tetap masih ada patung. Para sahabat ragu, gimana nih kita mau ibadah kok di sana ada patung? Akhirnya turun ayat ini. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara, barang siapa yang melakukan haji atau umrah, fala junaha alaihima ayyattawafa bihima, maka tidak berdosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, arti tidak dosa walaupun di sana terdapat patung tadi. Ya, akhirnya ini juga ayat ini menenangkan hati para sahabat untuk melaksanakan tadi Safa antara sa'i antara Safa dengan Marwah dengan tenang, karena ya, mereka akhirnya paham yang mereka lakukan adalah menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan saja di Bukit Safa dan Marwah itu terdapat patung pada waktu itu. Di dalam Ka'bah pun pada tahun itu masih terdapat 360 patung, ya, di dalam Ka'bah. Tapi Rasulullah SAW tetap aja tawaf di sana. Bahkan pada waktu dulu di Madinah pun seperti itu. Ya, karena ya, Rasulullah SAW tawaf adalah mengikuti perintah Allah untuk tawaf di Ka'bah, bukan menghormati atau menyembah patung tersebut. Begitu juga yang sa'i antara Safa dengan Marwah, ya, itu pun mereka bersa'i, ya, karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang kita pahami dari sini, dari ayat ini,
ya, kita tarik keterangan para ulama, definisi ulama tentang al-ibadah. Apa itu ibadah? Ya, mereka mendefinisikan al-ibadatu hiya aqsal khudu'i wal khusyu'i lillah aw li ghairihi qalban wa qalaba. Artinya, arti ibadah itu adalah puncak kekhusyuan, puncak ketundukan. Ya. Arti ketundukan dan kehusyuan dengan segenap jiwa raga kita. Qalban wa qalaban artinya baik zahir, hatinya tunduk, khusyuk, wa qalaban dan juga zahirnya badannya tunduk, seperti itu. Ini mafhum al-ibadah. Anggota badannya tunduk dan juga hatinya pun tunduk. Jadi tidak bisa ya, dikatakan ibadah apabila yang hanya tunduknya anggota badan saja. Ya. Yang tunduk jiwanya saja, jasadnya saja. Seperti ya, ketika sholat dia melakukan sholat. Tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak dikatakan dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ada kaitannya juga dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka pada waktu kaum mukminin sholat, mereka ikut sholat. Ya. Akan tetapi hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Tidak. Maka itu ya, apa yang mereka lakukan bukan termasuk ya, orang yang beribadah. Ya, ini contohnya yang hanya zahirnya saja tunduk, tapi hatinya tidak. Itu tidak dikatakan ibadah. Ya. Atau sebaliknya, ya, hatinya, ya, atau yang seperti misalnya yang zahirnya kelihatan tunduk, ya. Karena dipaksa misalnya, tapi hatinya tetap beriman. Ya, dia menyembah atau menyebut nama Hubal, ya, seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini ketika diintimidasi, disiksa oleh kufar Quraisy, bahkan dibunuh ayah ibunya di depan matanya. Begitu dahsyatnya ya, siksaan dan penderitaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir, akhirnya ketika dipaksa untuk mengucapkan ya, nama musyrik, patung atau berhalanya kaum musyrikin Hubal, ya, dia pun menuruti, ya, melakukan itu, ya, demi menyelamatkan dirinya. Ya, akhirnya setelah itu dia ya, karena terpaksa, ya, padahal hatinya sama sekali tidak. Ya, setelah itu ketika dia dibebaskan, dia menghadap Rasulullah SAW dengan menangis di hadapan Rasulullah SAW, menundukkan mukanya di hadapan Rasulullah SAW. Dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mengangkat wajahku di hadapanmu ya Rasul? Karena aku telah menyebutkan berhala kufar Quraisy, ya, ketika aku disiksa, ya. Aku dipaksa untuk melakukan itu. Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha
wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Ini surah An-Nahl ayat 106. Barang siapa yang kafir dengan Allah mim ba'di imanihi, setelah dia beriman, ya, maka tentunya ya, kalimat ini ya, tidak ada kelanjutannya soal akan tetapi tersirat, maka dia tentunya dia telah murtad, dia akan mendapatkan adab dari Allah. Barang siapa yang kufur dengan Allah setelah dia beriman, ya, tentunya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir nanti fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Bagi mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan akan mendapatkan azab yang besar. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, melainkan arti yang tidak apa-apa, tidak akan mendapatkan kemurkaan Allah kalau orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya tetap tentram dalam keimanan. Seperti Ammar bin Yasir tadi, ya. Zahirnya kelihatan dia mengucapkan itu tapi hatinya tidak. Maka itu ya tidak dikatakan dia beribadah kepada berhala tadi. Ya. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan masalah ibadah ini sering disalahartikan, ya. Banyak orang yang tasyaddud, ya. Artinya terlalu keras tapi akhirnya salah di dalam bersikap. Misalnya seorang ya dia tunduk ya kepada orang tuanya. Dia istilahnya kita dengan sungkem gitu ya. Dia mencium dengkul orang tuanya. Oh, nggak boleh itu. Nggak boleh kita sujud ya, beribadah kepada selain Allah. Bukan beribadah, itu adalah menghormati kedua orang tua. Kan itu bentuknya sujud. Ya, itu pun ya kalau tidak dilakukan dengan hati kita, kalau kita tidak menganggap orang tua itu seperti itu sebagai Tuhan yang kita patuhi, kita khusyuk dengannya seperti kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan ya sesuatu yang dibolehkan. Ya, kalau ini ada yang namanya sebagai penghormatan saja. Mana dalilnya? Yaitu dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Yusuf. Bagaimana ya ketika Nabi Allah Yusuf alaihissalam sudah mendapatkan kedudukan ya di Mesir, dia kemudian memanggil kedua orang tuanya dan juga mengumpulkan semua saudara-saudaranya. Ya. Setelah sampai di istananya, dia dudukkan ya kedua orang tuanya di singgasana, kemudian saudara-saudaranya sujud kepadanya. Ya. Sujud di sini bukan sujud mengabdi kepada Nabi Yusuf, bukan sujud menyembah kepada Nabi Yusuf, akan tetapi mereka adalah sebagai sujud penghormatan. Ya. Nah, ini adalah merupakan gambaran bagaimana ya tidak disebut ibadah tadi ya, kalau di dalam hatinya ya tidak terdapat hal pengagungan ya, kehusyuan seperti kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, atau dengan kata singkatnya ya kita tidak menganggap apa yang disembah itu sebagai Tuhan, apa yang kita hormati itu sebagai Tuhan. Ya, hal yang lain juga ya berkenaan dengan misalnya 17 Agustus ada dilaksanakan upacara penghormatan bendera misalnya, atau kadang-kadang juga di sekolah setiap Senin ada upacara penghormatan bendera,
Ada dulu ya kita suka dengar, oh nggak boleh itu menghormati bendera, musyrik ya sebenarnya. Nah, maka ini pun tidak mengerti ya apa makna musyrik dan bagaimana pemahaman atau pengertian dari ibadah tersebut. Ya. Menghormati bendera adalah termasuk itu tadi ya, syiar atau lambang dari negara kita ini. Ya, kita menghormatinya bukan menghormati seperti kita menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menganggap bendera itu bisa memberikan manfaat atau madarat, ya. Akan tetapi kita menghormatinya ya, sebagai lambang kesatuan dari negara kita, ya, yang dipertahankan ya, kesatuan ini ya, dan bendera ini dengan perjuangan para pahlawan. Hal ini pun terdapat contoh ya, pada zaman Rasul, bagaimana kalau dalam satu peperangan tersebut ya, komandan perang itu ya, selalu memegang panji, memegang bendera ya. Dan bendera ini dipertahankan. Apa bendera itu jadi Tuhan? Bukan. Itu lambang persatuan, sebab ya, semangat para pasukan bisa runtuh, bisa loyo apabila melihat ya, lambangnya sudah jatuh ya, karena di sana ada pemimpinnya. Ya, kita kenal sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar ini ya, adalah sepupu Rasulullah SAW, kakak dari Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ja'far At-Tayyar ini kenapa disebut At-Tayyar? Itu ada kisahnya. At-Tayyar dari kata Tair, burung. Karena Rasulullah SAW pada saat dia meninggal, ya, Rasulullah melihat ruhnya terbang ke langit dengan tangannya yang putus itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sayap. Sehingga dia dikenal dengan Ja'far At-Tayyar. Ini terjadi pada saat peperangan Mu'tah. Tatkala Rasulullah SAW mengirim pasukan sebanyak 3.000 orang menghadapi tentara Romawi yang jumlahnya sekitar 100.000 orang. Rasulullah SAW mengangkat sebagai pimpinan pada waktu itu, yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah ini kita kenal ya, dulunya sebagai anak pungut Rasulullah SAW. Bapak dari Usamah bin Zaid. Kata Rasul, kalau Zaid bin Harithah gugur, maka yang memegang pimpinan, tampuk pimpinan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, yang akan memegang pimpinan adalah Abdullah ibn Rawaha. Ya, apabila gugur juga, maka itu diserahkan kemudian kepada kaum muslimin. Ternyata apa yang diucapkan oleh Rasul benar kejadian. Ketika kaum muslimin berperang, panji dipegang oleh Zaid bin Harithah setelah pertempuran yang gigih. Akhirnya Zaid bin Harithah menjadi gugur. Setelah itu ya, berdarahnya dipegang atau panjinya dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib mempertahankan ini panji ya, sambil berperang. Kemudian tangannya putus. Sebelah kanan tangannya putus. Ya. Bendera diambil dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun kemudian putus. Kemudian dia peluk dengan dadanya dan tangannya, sisa tangan ya, yang masih belum putus. Ya, ini adalah mempertahankan itu tadi, bendera. Akhirnya kemudian beliau pun gugur. Dan bendera kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha terus juga berjuang dengan gigihnya, akhirnya gugur juga. Yang terakhir adalah bendera dipegang oleh
Khalid bin Walid. Ini menunjukkan bagaimana ya syiar-syiar dalam satu kelompok, dalam satu negara ya, itu adalah merupakan lambang yang dihormati ya untuk menjalin persatuan di antara pada negara tersebut, pada kelompok tersebut ya. Dan penghormatan ini adalah wajar-wajar saja ya. Itu adalah merupakan suatu hal yang bukan yang dilarang ya. Karena kecuali apabila menganggap benda tersebut ya bisa memberikan manfaat atau madarat dengan sendirinya, maka itu tidak boleh ya. Jangankan itu ya, benda apapun ya, kalau kita mengatakan oh benda ini bisa menghindarkan saya dari bahaya, bisa mendatangkan kekayaan, bisa memberikan segala apa yang saya mau, maka itu adalah musyrik ya. Jangankan itu ya, sampai misalnya kita berobat pun ya, kalau kita berobat kemudian kita bilang oh obat inilah yang menyembuhkan saya ya, obat ini yang menyembuhkan saya, bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Obat ini dengan sendirinya maksudnya ya. Kita tidak menganggap bahwasanya obat itu adalah sebagai sebab, itu bisa juga kita terjatuh kepada kemusyrikan. Ya. Kita itu berobat adalah mengikuti juga perintah Allah, karena kita harus ya, untuk mengobati penyakit kita yakin Allah yang akan menyembuhkan. Akan tetapi Allah pun memerintahkan kita untuk mengambil asbab. Ya. Karena kata Rasulullah, tada'awaw, berobatlah kalian. Fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzala lahu dawa. Karena Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya di sana. Ya. Apa yang ada di alam semesta ini, Allah sudah sediakan. Obat-obat yang kita makan pun itu adalah asalnya dari bahan-bahan yang ada di alam ini. Kemudian para ahli farmasi meraciknya, mengumpulkannya, memprosesnya, kemudian menjadi obat. Ya, itu adalah ya obat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadinya inilah pengertian fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya, Allah menyembuhkan kita tentunya ada dengan asbab-asbab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ya bisa saja menyembuhkan tanpa sebab, tapi bagi kita ya diperintahkan untuk mengambil asbab agar supaya kita mendapatkan kesembuhan tersebut. Terakhir, seperti yang saya pernah ceritakan ya, juga terangkan bagaimana Nabi Allah Musa pernah ya sakit dengan suatu penyakit yang ya biasa masyarakatnya pun mengalami hal itu. Masyarakatnya kemudian kalau sakit itu dia makan tumbuh-tumbuhan tertentu sembuh. Nabi Allah Musa nggak mau, ya, dia berdoa saja agar supaya disembuhkan dari penyakitnya. Akhirnya nggak sembuh-sembuh. Ya. Kemudian ketika dia bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala wahyukan, "Hai Musa, apakah kamu ingin menyembuhkan dirimu dengan dengan merusak tatanan kehidupan yang aku telah letakkan di alam semesta ini?" Karena di alam ini Allah Subhanahu wa taala sudah atur, sudah tentukan tatanan-tatanannya. Ya, sudah menetapkan ukuran-ukurannya. Ya, seperti firman Allah, alladzi khalaqa fasawwa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya tersebut. Walladzi qaddara fahada, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan kadar-kadar setiap sesuatu. Ya. Ya. Orang penyakit ini, obatnya ini. Ya, orang ingin misalnya memasak, oh Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini ada api untuk mematangkannya, ya, dan seterusnya, kadar-kadar ya, oksigen, nitrogen, hidrogen ya, yang ada di alam semesta ini sudah ada
takarannya, sudah ada ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengolah itu. Bagaimana memanfaatkannya. Nah, Nabi Allah Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak mau berobat, ya. Allah katakan, apakah ingin kamu ini memohon kesembuhan tapi dengan cara merusak tatanan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di alam semesta ini. Akhirnya dia berobat dan kemudian mengikuti saran kaumnya, kemudian sembuh, ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ya, agar supaya di dalam kita melaksanakan sesuatu tentunya bil asbab, ada sebab-sebabnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan sesuatu tanpa sebab, ya. Kembali kepada ayat yang kita baca dari surah Al-Baqarah 158. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Barang siapa yang melakukan haji atau umrah, ya, maka tidak dosa baginya untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah tadi. Ya, jadi maka para sahabat kemudian, ya, lega hatinya. Akhirnya mereka melaksanakan sa'i. Ya, sa'i itu artinya sa'a yas'a dalam arti bahasa itu artinya berusaha, atau dalam syarat prakteknya yaitu berlari-lari kecil. Ya, berlari kecil dari Safa ke Marwah, tapi ada batas tertentu. Ya, kalau sekarang ditandain ada lampu hijau di sana, kita agak cepat larinya. Sampai lampu hijau berikutnya kita lari kecil biasa lagi. Ini juga ada sebabnya. Sebabnya waktu Rasulullah dengan para sahabat melakukan sa'i itu, pada lorong tersebut ternyata orang-orang kufar Quraisy mereka mengintai, melihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Ya, pada lorong tersebut yang mereka lihat itu, Rasulullah SAW perintahkan para sahabat ini supaya kita jangan kelihatan loyo. Kita jangan larinya pelan, tapi lari dengan kencang agar supaya kita terlihat gagah. Maka ketika pada saat itu, ya, antara ditandain sekarang ini di tempat mas'a itu, tempat sa'i ada lampu hijau itu, ya, dia larinya agak cepat di daerah situ. Ya, itu untuk menunjukkan kepada orang kafir, ya, bahwasanya kaum muslimin walaupun sudah melakukan perjalanan yang jauh dari Madinah, ya, lebih dari 500 km, ya, tapi tetap mereka itu adalah orang-orang yang kuat. Nah, ya. Sampai sekarang kita pun ketika umroh, ya, sunahkan ketika mencapai daerah tersebut, ya, kita larinya akan agak dipercepat. Nah, seperti itu. Jadi ini maksud dari ayat tersebut, fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Kemudian wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan dengan sukarela dan kerelaan hatinya, artinya melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri, ya, lagi maha mengetahui. Artinya syakirun artinya kok Allah bersyukur, ya. Arti bersyukur di sini artinya Allah maha membalas kebaikan kita, amal kita. Ya. Oleh karena itu kita pun sebagai manusia, kalau ada orang, ya, berbuat baik kepada kita, kita harus bersyukur, berterima kasih sama dia. Sehingga kata Nabi ada hadis, la yashkurillah, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Belum bersyukur kepada Allah, apabila seorang tidak ada berterima kasihnya kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Jadi kita, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ini maha syakirun. Arti maha bersyukur maksudnya maha membalas, ya, maha memberikan imbalan kepada orang yang
melakukan kebaikan. Bahkan imbalannya itu lebih daripada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Alim, maha mengetahui ya, segala perbuatan yang dilakukan hamba-hambanya. Ya, inilah ya, apa yang dapat kita jelaskan daripada firman Allah tentang syiar-syiar Allah tadi ya, dari surah Al-Baqarah ayat 158. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian tadi setelah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Hamzah Al-Athos dengan temanya pada hari ini, pengertian ibadah dalam Islam. Ya, untuk ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan atau juga berdialog langsung dengan Ustadz Hamzah Al-Athos bisa melalui layanan interaktif kami di nomor telepon 021 845 1512 atau juga bisa melalui layanan SMS atau WhatsApp di 08 111 999 720. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.